dengan membahas di awal. Kalau dalam surat Toha itu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallahu, sesungguhnya aku itu Allah, la ilaha illa, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku gitu. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat li dzikri untuk mengingatku gitu. Dan karena memang kita diperintahkan sholat sebagai bentuk pengingatan kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah, salah satunya sholat. Kalau ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru wa dzikran katsira, wahai yang beriman, zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada sebanyak-banyaknya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang zikir kepada Allah itu sambil berdiri, duduk, bahkan sambil tiduran, terus ingat sama Allah. Karena kita diperintahkan terus ingat sama Allah, jadi kalau bisa zikir atau ingat sama Allah jangan pas sholat saja kan? Karena yang perintahnya terus menerus. Dan sedangkan sholat, kalau hanya kita sedar sholat 5 waktu, satu waktu aja cuma 5 menit, ya 5 waktu 25 menit itu ya. Kalau kita kemudian hanya menjadikan sholat ini hanya waktu sholat saja ketika kita mengingat Allah dengan waktu-waktu lain, sehingga itu semua kita abaikan begitu saja untuk mengingat Allah. Padahal perintah Allah, wahai orang beriman, banyak-banyaknya untuk zikir kepada Allah gitu. Nah, kapan itu waktunya? Kapanpun, dimanapun, kondisi dudukkah, berdiri-kah, tiduran-kah, semuanya itu kita diperintah untuk zikir kepada Allah. Wa aqimus sholat ini. Dan tentu ini kan kata perintah, aqimus sholat, dirikanlah sholat, itu kata perintah. Lah, ada apa dengan perintah sholat gitu? Ada apa sih? Kalau kita bahas sholat itu kan panjang, cuma sekilas saja. Aqimus sholat, ya tentu semua perintah dari Allah itu, jemaah sekalian, pasti ada manfaat yang besar. Sudah pasti itu. Gak mungkin Allah memberi perintah cuma sebatas perintah tanpa ada hikmah yang besar di balik itu. Gak mungkin. Pasti ada sesuatu yang besar. Nah, ketika kita bicara tentang sholat, ayat yang lain mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kita berharap di dunia ini, pokoknya kita kalau nggak maksiat itu udah aman lah ya. Pokoknya kita kalau nggak maksiat itu aman, udah itu aja. Apapun kita lakukan selama itu bukan termasuk maksiat, aman lah kita. Nah, tapi karena kita ada dorongan nafsu, godaan syaitan dan lain sebagainya, Allah kasih tameng, Allah kasih kekuatan. Ini loh kekuatan, biar kamu itu gak mudah goyah gitu kan, kalau bahasa kita gitu ya. Biar kamu itu tidak mudah terperdaya oleh godaan syaitan dan lain sebagainya. Ini loh sholat. Dengan sholat kamu akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Kamu akan terjaga dari kemaksiatan. Itu baru sedikit manfaat daripada sholat yang kita lakukan. Makanya diperintah, gitu kan kita. Nah, walaupun penjabaran sangat luas ya. Wa atuz zakat. Nah, setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat yang memang ini sebagai contoh bahwa kita dalam hidup ini ya saling kemudian ibadah secara langsung kepada Allah, aqimus sholat wa atuz zakat. Kita adalah makhluk sosial ya, yang memang diminta, diharapkan berkontribusi kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada sesama. Itu memang sudah diharuskan karena memang ada perintah aqimus sholat wa atuz zakat. Dan dalam Al-Quran tidak hanya satu dua, banyak sekali aqimus sholat wa atuz zakat. Selalu ada penggabungan seperti itu. Setelah aqimus sholat atuz zakat, kan bahkan masuk sebagai rukun Islam ya. Zakat itu kenapa itu? Ya sebagai simbol bahwa kita itu makhluk sosial gitu. Untuk bisa saling bermanfaat buat masyarakat sekitar semampu kita. Nah, ini kan kalau memang bahasa waktu zakat dan menunaikan zakat ya sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, inna shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ya, jumlahnya ada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Nah, tapi pada intinya dengan adanya ayat ini menjadi pelajaran bahwa kita itu adalah makhluk sosial yang harus bersama-sama untuk berkasih sayang, saling peduli, saling tolong-menolong, saling membantu antar sesama. Baik itu bersifat materi atau non materi, tidak harus dengan uang, tidak harus dengan materi.
dengan senyuman, dengan nasihat, dengan kemudian uswah, ya, contoh keteladanan, itu juga bagian daripada kita berkasih sayang atau berkontribusi kepada masyarakat. Apalagi seperti pengurus RT RW, kalau kita bicara di sini itu luar biasa, kerjanya luar biasa. Itu ya Pak RT ya. Termasuk KDKM barangkali gitu kan, luar biasa. Tapi ternyata itu bagian daripada apa perintah yang Allah berikan, yaitu untuk bisa saling bermanfaat buat sesama. Wa hidana ustuli wali walidayya. Nah ini dalam surat Luqman juga ayat 14 ya. Anishkurli wali walidayya. Nah, dia mengutip langsung dari firman Allah sebagai contoh kedua bahwa kita hidup di dunia itu ya, memang secara vertikal ke Allah, berjalan kepada sama manusia. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Nah, jadi memang kita diperintahkan kepada Allah itu untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya gitu. Ya kalau kita sebatas hanya diberi fasilitas itu, kemudian kita jalanin aja, kita nikmatin aja, tapi kemudian rasa syukurnya nggak ada, hati-hati. Inna ada virus syadid. Kita diberi sehat, apakah kita sudah bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku sehat itu, Engkau beri berkah kesehatanku ini, dengan aku sehat, semangat ibadah, semangat berbuat amal kebaikan. Alhamdulillah ya Allah. Jadi mantep gitu ya, dalam hati itu langsung masuk dan alhamdulillah ya Allah gitu. Kemudian ketika dikasih telinga, mata dan sebagainya, alhamdulillah ya Allah, masih bisa melihat, masih bisa terang. Berapa banyak orang di luar sana punya mata tapi gak bisa melihat. Berapa banyak orang di luar sana punya kuping, telinga tapi gak bisa mendengar. Dengan begitu, alhamdulillah ya Allah. Dan dengan begitu langsung masuk. Berarti saya ketika dikasih mata, apa yang harus saya pandang? Kasih mulut, apa ini yang harus saya lakukan dengan mulut saya sebagai bentuk rasa syukur? Oh, dengan membaca Al-Quran, dengan tilawah, dan lain sebagainya. Dikasih tangan, apa ini? Oh, dengan banyak bersedekah, dengan banyak hal-hal yang kemudian menjadi amal kebaikan dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai perintah Allah kepada kita untuk senantiasa bersyukur, karena memang rasa syukur itu satu hal yang harus kita lakukan. Tanpa bersyukur, hati-hati, karena memang ini ada biasa. Wali-wali dohika. Nah, kita juga diperintah untuk bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Nah, ini suatu hal yang menarik, Bapak Ibu. Setelah Allah perintahkan, ya, perintah untuk bersyukur langsung ke Allah, itu karena tingkatan syukur itu tingkatan termasuk papan atas ya. Syukur itu termasuk papan atas. Makanya ketika tadi itu kisah Nabi Muhammad sampai bangga itu tujuannya bersyukur pada Allah, untuk mengagungkan Allah, karena memang papanya papan atas. Dan setelah itu ternyata perintah kedua, level kedua, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, bukan amal yang lain, tapi posisi kedua adalah birrul walidain. Makanya nggak salah, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ketika Allah perintahkan kemudian menyembahnya, tidak mensekutukan Allah, itu perintah pertama. Kedua, secara runtutan lafadznya gitu dalam ayat tersebut, wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua itu kita harus berbuat baik, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Sangat wajar lah secara logika ya, kalau kita bicara logika. Orang tua kita yang sudah mengandung kita 9 bulan, mungkin ibu-ibu pernah ya merasakan bagaimana beratnya hamil gitu ya, mengandung, terus kemudian belum lagi ketika melahirkan gitu ya, belum lagi kemudian ketika mulai besar dan lain sebagainya. Begitu juga ayah mencari nafkah banting tulang untuk menafkahi agar anaknya, keluarganya semuanya bahagia. Luar biasa perjuangannya. Makanya posisinya di posisi kedua perintah Allah, setelah perintah tidak sampai menentukan Allah, ada posisi kedua, bil walidaini ihsana. Makanya gak heran ketika hadis Nabi, ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Bahkan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jadi gampang menyimpulkan, kalau orang tua kita ridho sama kita, pasti Allah ridho. Nah, itu selesai.
Kalau orang tua kita murka sama kita, pasti Allah akan murka. Makanya gak heran ketika Alqamah, mungkin Bapak Ibu pernah dengan kisah Alqamah. Alqamah ini rajin ibadah, luar biasa. Puasa pagi, siang dan sore terus puasa. Ibadah yang lain ya, pokoknya termasuk orang yang sangat-sangat soleh. Tapi ujung di akhir hayatnya, ketika nazar sakratul maut, akhirnya mendapatkan musibah besar. Gak mati-mati, gak selesai sakratul mautnya. Padahal sakratul maut itu kan sangat-sangat luar biasa sakitnya. Tapi ternyata apa ketika disampaikan kepada Rasulullah tentang Alqamah, Rasulullah hampirnya apakah ada orang tuanya? Ada ya Rasul, tinggal ibunya. Coba datangkan ke sini atau saya datang ke sana. Ketika dapat pesan seperti itu dari Rasulullah, ya sudah saya aja biar datang ke sana, kata ibunya. Ternyata benar permasalahannya antara dia dengan orang tuanya. Padahal sama itu sangat-sangat beda sekali. Levelnya bukan main. Ya, puasa itu udah luar biasa. Apalagi pada yang lain, non-stop ya. Tapi ternyata ada permasalahan yang membuat orang tuanya murka, ibunya murka dari itu masalah buat dia. Bahkan berujung hampir suul khotimah. Karena apa? Terus kemudian ditanya bla 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 segala macam, ternyata memang benar membuat orang tua atau ibunya itu durhaka, apa itu istilahnya kecewa dan lain sebagainya. Nah, kemudian diminta untuk memaafkan. Tidak ya Rasul gitu. Dia sudah membuat aku salah. Tapi kemudian ketika Rasulullah memancing, wahai sahabat kumpulkan kayu bakar, kita bakar ya Allah. Namanya seorang ibu pasti rasa sayang itu pasti melebihi yang lain. Walaupun kondisi anak itu kayak gimana pun, namanya seorang ibu itu kasih luar biasa. Jangan ya Rasul, jangan dibakar. Saya nggak tega ngelihat anak saya dibakar seperti itu. Ya sudah, saya merelakan dia. Langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menikah Alqamah. Padahal ahli ibadah, tapi kemudian durhaka sama orang tua. Ingat, ada dua adab gitu ya, yang langsung nggak usah nunggu nanti di akhir kelamaan. Salah satunya adab itu durhaka sama orang tua. Makanya di sini Ruya an Uwais al-Qarni, nah ini beliau pengarang kitab ini langsung melanjutkan dengan perkataan atau dengan satu riwayat Ruya an Uwais al-Qarni annahu qala marartu fi badi siyahati bi rahibin faqultu ya rahib ma awwalu darajatin yurqaha al-muridu qala. Diriwayatkan dari Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni ini salah satu pejuang dari sisi birrul walidainnya. Jadi kalau kita cerita tentang Uwais al-Qarni itu menambah keimanan kita, kasihnya kepada ibu. Jadi Uwais al-Qarni itu kan pernah sakit sopak kalau bahasa gitu ya, sehingga badannya itu belang-belang gitu. Semua Allah sembuhkan, hanya tinggal satu bulatan aja tertinggal di telapak tangannya. Ternyata itu ada hikmah nanti itu. Begitu itu karena memang anaknya fakir, miskin gitu ya, seorang yang namanya Uwais al-Qarni ini. Tapi sayangnya kepada ibunya itu luar biasa. Kebetulan ibunya itu sakit-sakitan, lumpuh gitu. Jadi mau kamar mandi digendong, pokoknya betul-betul perhatian. Selain itu kesibukan beliau juga menjadi pengembala kambing orang-orang di sekeliling, karena memang fakir miskin. Tapi luar biasanya ketika semua keinginan ibunya diturutin, ada satu yang belum diturutin. Wahai anakku, mungkin tidak lama lagi aku bersamamu, maka usahakanlah keinginan aku ini. Apa wahai ibuku? Aku ingin beribadah haji. Bingung dia. Aduh, orang-orang kalau ibadah haji di sini bawa unta dan berbekalan banyak. Lah aku bagaimana? Merenung gitu akhirnya. Setelah merenung, kemudian dia beli seekor sapi, anak sapi itu, dibuatkan kandang di atas bukit. Nah, dengan begitu setiap pagi digendong tuh ya seekor sapi ini naik turun tiap pagi. Sengaja memang karena untuk berlatih agar nanti kuat ketika gendong ibunya untuk berangkat haji. Setelah 8 bulan berjalan, Uwais al-Qarni ini luar biasa ya. 8 bulan berjalan sehingga dia mulai protot. Wah, musim haji sudah tiba. Wahai ibu, saya siap mengantar ibu. Luar biasa. Semua keinginan jangankan hanya sebatas merawat ibu di rumah,
hanya sebatas mengadakan gendong aja dari Yaman, kan beliau tinggalnya di Yaman. Yaman ke Mekah itu berapa kilometer itu, dan itu dengan jalan kaki beliau gendong saya karena udah berlatih selama 8 bulan. Nah begitulah ya. Terus kemudian akhirnya beliau antar, gendong, sa'i dan seterusnya, pulang lagi. Nah suatu saat ketika beliau mau berkunjung ke Madinah, beliau ini salah satu tabi'in yang memang beliau itu menangi Nabi Muhammad, tapi nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Pengen ketemu tapi yang dibuat-buatin atau yang masih berada dari ibunya. Mau ninggalin jauh-jauh, ibunya sakit-sakitan gitu ya. Sehingga karena memang ada izin dari ibunya, silakan temui Rasul kalau kamu kan, kalau kamu rindu. Tapi nggak jangan lama-lama, karena ibunya sendiri sakit dan segala macam. Kalau sampai pengen ketemu Rasulullah, datanglah ke rumah Rasulullah. Tapi kemudian setelah datang tiba di rumah Rasulullah, Rasulullah nggak ada, sedang berada di medan pertempuran. Yang ditemui adalah Sayyidah Aisyah. Siapa kamu? Terus kemudian dia menceritakan nama Uwais Al-Qarni dari Yaman segala macam. Karena memang ya, di rumah itu ada seorang ibu yang memang dia perhatikan, dia sayangi. Gak mungkin menunggu Rasulullah pulang. Akhirnya dia langsung pulang. Gak nunggu lama, kalau Rasulullah langsung pulang. Karena begitu perhatian sama ibu. Begitu itu langsung Rasul datang, tanya siapa tadi yang datang sini? Namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah penduduk langit. Gitu. Kemudian pesan kepada Sayyidina Umar dan Ali, di masa nanti ada seseorang penduduk langit yang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa sama dia, mintalah istighfar sama dia, doanya pasti dijawab, dia penduduk langit gitu. Nah singkat cerita, kemudian akhirnya Rasulullah wafat, generasi berikutnya Sayyidina Umar, ada kabilah datang dari Yaman itu, ditanya saja apakah di antara ada yang nama Uwais Al-Qarni? Gak ada ya. Akhirnya begitu datang terus suatu saat ketika ditanya, udah beberapa kabilah datang nih, sekian lama tanya, apakah di antara kamu ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Ada ya Rasul, ada ya Amirul Mukminin gitu ya. Tapi dia sedang di belakang menjaga unta-unta kami ya, di perbatasan kota di sana. Oh gitu ya, bisa saya ditunjukin? Oh bisa ya, karena dia fakir miskin. Tapi dia nggak mau dikenal gitu kan. Begitu dia datengin, ternyata dia sedang sholat. Begitu salam selesai, langsung salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah betul Anda namanya Rasul? Betul. Ketika salam dilihat telapaknya, ternyata benar ada tanda putih di telapaknya. Saya ingin menyampaikan salam dari Rasulullah SAW kepada Anda. Saya minta doa, segala macam pesan Rasulullah itu semua dilakukan. Bahwa doa Uwais Al-Qarni pasti dijawab. Karena kemuliaan dia sudah menghormati orang tua. Nah, begitu nikmatnya atau begitu luar biasa yang Allah berikan kepada anak yang senantiasa memuliakan orang tua, sehingga beliau ketika meninggal wafat, mau dimandikan, sudah ternyata di tempat untuk memandikan Uwais Al-Qarni sudah banyak orang yang berebut, dan itu orang asing semua, udah berebut, udah pokoknya sampai gak kebagian orang penduduk situ. Ini siapa yang orang pada wajah bercahaya gitu kan, pada berebut orang itu. Kemudian setelah dimandikan mau dibawa ke tempat yang mau dikabur, di situ udah banyak orang, udah berebut, dan itu semua orang asing. Ketika itu mau gali kubur, tukang gali kubur juga gak kesempatan, banyak orang dan semua gak dikenal itu. Ternyata semua itu adalah malaikat-malaikat Allah. Karena memang begitu luar biasanya ketika ada seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Makanya di sini langsung sama beliau, pokok hidayah uskuli, berterima kasih atau bersyukur kepadaku dan kedua orang tua kamu. Maka ini menjadi kunci bagi kita. Kalau orang tua yang masih ada, mumpung masih ada, mumpung nanti belum ada penyesalan di akhir, mumpung masih ada, ayo kita bangga, ayo kita bahagia, ayo kita senangkan, insya Allah berkah. Nah, bagi orang tua kita yang sudah nggak ada, mendahului kita, belum ada kata terlambat kita untuk membahagiakan beliau. Kita kirimkan doa, kita kirimkan sedekah. As-shadaqatu wa du'a'u hadiyatun ilal maut, kata Rasulullah, sedekah dan kemudian doa itu hadiah bagi orang meninggal. Kita hadiahkan, bahkan itu yang terus mengalir kan banyak.
Idza mata Adam in qata amalu, terputus itu amalnya semua manusia kecuali salah satunya ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh atau sedekah jariah. Itu ya. Itu salah satu kisah. Sedikit satu baris lagi ini karena ada qala Raddul Madam, karena beliau kan ditanya ya, maratu fi batisir, ketika Uwais Al-Qarni ini beliau lewat di satu pantai gitu ya, kemudian bertemu seorang rahib. Beliau berkata, "Fakutu ya wahai rahib, ma awal darajatin yulqaha al-muridu." Derajat apa derajat awal yang akan diraih oleh seorang murid? Murid itu seseorang yang berharap atau menginginkan kebaikan. Makanya kalau di dunia pendidikan namanya murid. Murid itu seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan baik di dunia atau di akhir nanti. Qala raddul madzalim wa khifatul dhurri minat tabi'ati fa innahu la yas'adu lil 'abdi 'amalun wa 'alaihi tabi'atun aw madlamatun. Beliau menjawab ketika ditanya seperti itu, raddul madzalim, menolak kezaliman. Salah satu jawaban itu inna syirka ladulmun adzim, yaitu menolak kezaliman. Di antaranya itu syirik kepada Allah. Wa khifatul dhurri, yaitu meringankan punggung dari tanggung jawab atau tabiat jamaah, berarti ya dari beberapa tanggung jawab, bermacam-macam tanggung jawab untuk bisa saling meringankan beban orang lain, saling meringankan beban sesama. Itu karena memang perintah gitu ya. Makanya kalau kita bisa mau menduduki posisi kedua selain dari mengagungkan Allah, kita juga harus punya rasa kasih kepada sesama. Lais abdul lil abdi amalun wa alaihi tabiatun madlumah. Bahkan tidak akan meningkat amal seorang hamba sedangkan dia punya tanggung jawab atau punya kezaliman. Begitulah ya, maka menjadi sudah jam 6 ya, dapat 3 menit. Menjadi perhatian bagi kita semua, bisa kita simpulkan bahwa kita hidup di dunia ini punya satu kewajiban besar langsung kepada Allah, bagaimana perintah-perintahnya. Ada kewajiban besar juga yang berhubungan dengan sesama makhluk Allah, khususnya manusia, baik itu non-muslim atau apalagi seagama, apalagi hanya sebatas beda organisasi dan sebagainya. Tetap kita harus berkasih sayang kepada mereka agar kita semuanya insya Allah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal maqalah ats-tsaniyah qala Nabi alaihi salam bi mujalasati ulama. Insya Allah nanti pembahasan berikutnya. Maqalah yang kedua yaitu hadis Nabi bi mujalasati ulama. Kalian semua adalah duduk-duduk bersama ulama. Apa itu? Nanti kita akan bahas bareng-bareng di pekan berikutnya, mudah-mudahan istiqomah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi bekal kita menjalani hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Akhirul kalam wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.